Terima kasih bagi kalian semua yang udah join ya di live teaching kali ini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penurunan titik beku. Ya, jadi ini pertemuan ketiga kita tentang penurunan titik beku. Nah, jadi indikator yang harus tercapai di pembelajaran ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan konsep penurunan titik beku larutan. Yang kedua, siswa dapat menghitung nilai titik beku larutan untuk zat non-elektrolit dan zat elektrolit. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan aplikasi dari sifat koligatif larutan yaitu penurunan titik beku di kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita mulai. Apa sih membeku itu? Nah, jadi yang kalian tahu membeku itu pasti dalam bentuk es, benar ya? Membeku itu dalam bentuk es. Artinya di situ ada perubahan fasa. Perubahan fasa dari zat cair menjadi zat padat. Apa yang menyebabkan es itu dapat membeku? Ada yang tahu nggak? Apa yang menyebabkan es dapat membeku? Oke, silakan berikan pendapatnya. Apa yang menyebabkan es dapat membeku atau air dapat membeku menjadi es? Dengar suara saya, Nak? Dengar. Halo? Dengar kan Pak suaranya? Enggak, di mood. Dengar nih. Siswanya. Oh. Ada aku disuruh pelatih. Dengarkan, Dik. Bu Ade. Suara saya dengar. Oke, jadi yang menyebabkan es itu dapat membeku adalah kondisi di mana temperatur tercapai ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap zat padat. Kita contohkan, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Begitu. Nah, jadi titik beku itu tidak dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Nah, ini kita contohkan air tadi membeku pada 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Jadi bagaimana kalau pertanyaannya, kalau tekanannya tidak 1 atmosfer, apakah titik bekunya 0 derajat Celcius? Itu bisa berubah karena tekanannya juga berbeda. Nah, jadi penurunan titik beku, kenapa dikatakan itu menurun? Karena akibat penambahan zat terlarut mengakibatkan titik beku larutannya itu akan menurun. Artinya apa? Artinya kita harus mempunyai atau mencapai titik atau temperatur yang lebih rendah lagi untuk membekukan larutan tersebut. Sehingga di sini dikatakanlah penurunan titik beku. Saya ulangi. Kenapa dikatakan menurun? Karena ketika kita tambahkan pelarut itu, kita tambahkan zat terlarut, artinya sudah dalam bentuk larutan, maka titik bekunya akan menurun. Artinya kita harus mempunyai temperatur yang lebih rendah lagi untuk membekukan larutan tersebut. Sehingga di sini dikatakan dia menurun. Penurunan titik beku atau kita simbolkan dengan delta TF, di mana F-nya ini berasal dari bahasa Inggris yaitu freezing. Sehingga kalau kita akan menentukan penurunan titik bekunya, kita tinggal mencari selisih antara titik beku pelarut murni atau air dikurang dengan titik beku larutannya. Nah, ini kebalik ya. Titik beku pelarut murni dikurang dengan titik beku larutannya. Artinya 0 dikurang dengan titik beku larutannya, atau kita plot rumusnya itu menjadi M dikali KF. M itu adalah molalitas dan KF itu adalah tetapan penurunan titik beku molal, dimana kalau KF untuk air itu nilainya adalah 1,86, itu kalau pelarutnya air. Kalau pelarutnya berbeda maka KF-nya juga berbeda. Ini untuk rumus penurunan titik beku untuk zat non-elektrolit. Oke, kita masuk ke contoh soal.
Nah, contoh soal yang pertama, soalnya adalah ada 5 bagan yang menggambarkan keadaan molekuler larutan dalam berbagai konsentrasi. Artinya konsentrasinya berbeda atau artinya zat terlarut yang terkandung dalam setiap larutan ini juga berbeda. Simbol lingkaran ini yang berwarna hitam menunjukkan zat terlarut. Yang kita lihat di sini, zat terlarut yang terbanyak itu adalah gambar nomor 4. Sedangkan zat terlarut yang paling sedikit itu gambar nomor 5. Pertanyaannya adalah larutan yang memiliki titik beku terbesar dan terkecil adalah. Nah, kita bisa identifikasi titik beku yang terbesar pasti adalah titik beku larutan yang memiliki zat terlarut paling sedikit. Sedangkan titik beku larutan yang terkecil adalah titik beku larutan yang memiliki zat terlarut paling banyak. Sehingga jawaban yang tepat kita pilih adalah gambar nomor 5 dan 4. Opsi yang tepat itu adalah E. Nah, ini penjelasan yang saya jelaskan tadi, di mana pengaruh zat terlarut dapat menurunkan titik beku larutan. Sehingga yang terbesar itu titik bekunya adalah larutan yang memiliki zat terlarut paling sedikit. Oke, tadi kita udah bahas untuk rumus penurunan titik beku larutan non-elektrolit. Nah, sekarang adalah bagaimana rumus untuk penurunan titik beku larutan elektrolit. Nah, sebenarnya perbedaannya itu hanya pada harga KF-nya ya, untuk titik beku dan titik didih yang kita bahas sebelumnya. Jadi rumusnya itu sama, bedanya itu di simbol saja. Kalau titik didih simbolnya itu B, sedangkan untuk titik beku simbolnya itu F, di mana B itu dari boil, artinya mendidih, dan F itu dari freezing, artinya membeku. Nah, untuk larutan elektrolit, kalian sudah bahas sebelumnya, di mana larutan elektrolit ini adalah larutan yang jumlah partikelnya jauh lebih besar dibandingkan larutan non-elektrolit. Kenapa? Karena larutan elektrolit itu dapat mengion ketika kita larutkan ke dalam pelarut air. Artinya ketika kita larutkan larutan elektrolit di dalam air, maka ia akan terionisasi menjadi ion-ionnya, sehingga molekul yang dihasilkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Nah, perbedaannya apa untuk penurunan titik beku larutan elektrolit? Perbedaannya hanya pada harga I, atau yang kita sebut dengan faktor Van Hoff. Nah, jadi rumusnya kita bubuhi harga I, KF, dikali M, dikali I. Ini untuk larutan elektrolit. Nah, dan harga I kita juga sudah bahas, saya ulangi saja. Harga I atau faktor Van Hoff ini adalah suatu angka atau nilai yang menyatakan perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dengan rumus I itu adalah 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa, di mana N itu adalah jumlah ion yang dihasilkan dari proses ionisasi, yang pastinya pasti dari reaksi, sedangkan alfa itu adalah derajat ionisasinya. Nah, untuk larutan elektrolit kuat, derajat ionisasinya sama dengan 1 atau mendekati 1, sedangkan untuk elektrolit lemah, derajat ionisasinya antara 0 sampai 1, dan yang sering itu adalah mendekati 0. Nah, sehingga untuk elektrolit kuat, harga I akan sama dengan harga N. Seperti contoh yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk contoh soal nomor 2, diberikan tabel yang berisi jenis larutan, kemudian konsentrasinya yang sama, dan harga N yang berbeda. Nah, untuk larutan yang pertama, bisa kalian lihat di sini, nak. Larutan natrium klorida. Natrium klorida yang kita tahu itu adalah garam yang berasal dari asam kuat dengan basa kuat. Asam kuatnya HCl dan basa kuatnya NaOH. Tentu saja garam NaCl ini adalah garam yang berelektrolit kuat.
Nah, kemudian yang berikutnya ada asam cuka, asam asetat, CH3COOH. Ini adalah asam lemah, pasti dia tipenya adalah elektrolit lemah. Kemudian yang ketiga adalah C6H12O6. Ini adalah glukosa. Glukosa termasuk bagian dari larutan non-elektrolit. Kemudian BaCl2. BaCl2 adalah jenis garam yang juga berasal dari basa kuat dengan asam kuat. Basa kuatnya BaOH 2 kali atau barium hidroksida, dan asam kuatnya adalah HCl atau asam klorida. Ini juga jenis dari elektrolit kuat. Kita lihat NaCl terion menjadi Na positif dan Cl-. Dengan harga N sama dengan 2, pasti karena Na positif 1 ion ditambah Cl- itu juga 1 ion. Kita jumlahkan, maka ionnya menjadi 2. Kemudian CH3COOH terionisasi sebagian karena dia elektrolit lemah menjadi CH3COO negatif 1 ion dan H positif 1 ion. Harga N-nya 2. Namun harga N tidak sama dengan harga I karena asam asetat atau asam cuka CH3COOH ini adalah elektrolit lemah. C6H12O6 tidak terionisasi karena dia merupakan larutan non-elektrolit sehingga harga I-nya sama dengan 1. BaCl2 elektrolit lemah terionisasi menjadi Ba2 positif 1 ion ditambah 2 Cl- 2 ion sehingga jumlah ion yang dihasilkan adalah 3. Pertanyaannya, susunlah larutan-larutan tersebut menurut titik bekunya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Terkecil hingga yang terbesar. Oke, yang terkecil titik bekunya pasti dia memiliki harga M dikali dengan harga N itu yang paling Besar. kecil juga ya nak ya. Kita lihat penjelasannya. Nah, kita lihat penjelasannya. Kita kalikan saja, untuk harga konsentrasinya kan sama. Sebenarnya bisa saja langsung kita tentukan untuk harga N. Karena konsentrasinya sama, kita lihat aja harga N yang terbesar, maka dia titik bekunya itu paling kecil. Nah, maka di sini 2, 2, 3. Maka kalau paling kecil, kita lihat dia memiliki harga paling besar pasti. Karena kebalikannya, karena titik beku itu adalah menurun. Sehingga jawaban yang tepat, yang pertama itu pasti poin keempat. BaCl2 karena harga N-nya paling besar. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 1. Kenapa tidak nomor 2, Miss? Padahal mereka sama-sama memiliki harga N yang sama. Jawabannya nomor 1, karena nomor 1 itu adalah elektrolit kuat. Pasti dia memiliki titik beku yang lebih kecil. Maka jawabannya 4. BaCl2, kemudian 1 NaCl, dilanjutkan dengan CH3COOH, karena dia elektrolit lemah, kemudian non-elektrolit. Maka jawaban yang paling tepat kalian pilih adalah 4, 1, 2, 3, jawaban D. Itu untuk contoh soal yang kedua. Oke, lanjut untuk contoh soal yang ketiga. Nah, ini dibandingkan soalnya, perbandingan antara larutan non-elektrolit dengan larutan elektrolit. Nah, di sini diberikan yang namanya larutan elektrolit Turner. Apa itu larutan elektrolit Turner? Larutan elektrolit Turner adalah larutan elektrolit yang ketika diionkan menghasilkan ion berjumlah 3. Nah, nanti kalian akan ditemukan di soal katanya elektrolit biner. Apa itu elektrolit biner? Biner itu berasal dari kata bi, artinya 2, maka itu adalah larutan elektrolit yang menghasilkan 2 ion. Kemudian ada Turner, 3 ion, kemudian ada quaterner itu 4 ion. 4. Nah, yang paling umum itu yang sering adalah elektrolit Turner. Nah, jadi diberikan tabel perbandingan data titik beku larutan non-elektrolit dengan larutan elektrolit Turner. Dengan harga molalitas yang berbeda, kemudian harga titik bekunya juga berbeda. Pertanyaannya, derajat ionisasi atau alfa dari larutan elektrolit Turner tersebut adalah. Nah,
Karena mereka memiliki pelarut yang sama, tentu saja kita bisa menentukan harga KF dari dua larutan ini. Karena pelarutnya sama, kita ibaratkan aja pelarutnya adalah air atau pelarut X. Pelarut X sama-sama dilarutkan oleh zat terlarut non-elektrolit dan zat terlarut elektrolit Turner. Sehingga bisa kita tentukan yang pertama itu kita harus menentukan harga KF. Harga KF bisa kita dapatkan dari data nomor 1, yaitu data larutan non-elektrolit. Nah, yang pertama ini untuk mencari harga KF. Untuk data yang pertama, titik beku larutannya itu adalah 0, minus 0,15, sehingga kita dapatkan untuk delta TF untuk larutan non-elektrolitnya tinggal kita kurangkan, TF0-nya itu 0 dikurang minus 0,15, sehingga didapatkanlah delta TF untuk larutan non-elektrolitnya itu nilainya adalah 0,15. Nah, di mana kita langsung masukkan ke rumus delta TF, yaitu KF dikali M. Ini adalah rumus untuk penurunan titik beku larutan non-elektrolit. Kita plot delta TF sama dengan KF dikali M. Delta TF-nya sudah ada, sama dengan KF dikali molalitas larutan non-elektrolitnya 0,2. Maka kita dapatkanlah KF dari larutan dua larutan itu adalah 0,75. Kita sudah mendapatkan KF-nya, sehingga kita bisa mencari harga I untuk larutan elektrolit Turner. Nah, kita masukkan untuk rumus penurunan titik beku larutan elektrolit. Rumusnya berbeda di harga I. Delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Delta TF-nya sudah ada, tinggal kita kurangkan seperti ini lagi, hasilnya 0,21. KF-nya pakai data yang ini, karena pelarutnya sama, 0,75, dikali molalitasnya 0,1, kemudian kita kalikan dengan harga I. Harga I lah yang ditanya. Harga I-nya atau faktor Van Hoff-nya kita dapatkan 2,8. Nah, ini baru faktor Van Hoff, ini belum jawaban. Yang ditanya adalah derajat ionisasi atau alfa dari larutan elektrolit Turner tersebut. Nah, kita bisa mencari harga alfa dari rumus faktor Van Hoff. Nah, karena tadi saya bilang dia elektrolit Turner mempunyai harga N sama dengan 3, maka tinggal kita masukkan ke rumus faktor Van Hoff. I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali dengan alfa. Nah, harga I-nya sudah kita dapatkan, yaitu 2,8. Sama dengan 1 ditambah N-nya sama dengan 3 karena dia elektrolit Turner dikurang 1 dikali alfa. Alfanya yang kita tanya, maka kita dapatkanlah harga alfanya 0,9. Dengan harga alfa 0,9 ini menyatakan bahwa larutan elektrolit Turner ini adalah larutan elektrolit yang kuat karena harga derajat ionisasinya mendekati 1. Sehingga opsi yang paling tepat kalian pilih itu adalah opsi D. Oke, ini untuk contoh soal yang ketiga. Ada banyak contoh soal yang lain, namun yang kita jelaskan hari ini itu hanya 3. Nah, sekarang untuk indikator yang terakhir, yaitu untuk penerapan titik beku larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ada banyak, di sini saya cuma berikan 3, ada banyak untuk penerapannya. Nah, yang pertama, campuran pendingin. Apa yang dikatakan campuran pendingin? Di sini yang dimaksudkan itu campuran pendingin untuk radiator mobil. Di mana yang kita tahu di suhu yang sangat dingin, kendaraan misalkan mobil itu radiatornya bisa membeku. Namun kenapa misalnya di luar negeri kendaraan mereka tetap aman, radiatornya tidak membeku? Itu karena diberikan atau ditambahkan di air radiator itu namanya senyawa, yaitu etilen glikol. Apa fungsi dari etilen glikol ini? Etilen glikol berfungsi untuk menurunkan titik beku larutan radiator itu atau radiator mobil itu. Dengan diturunkannya titik bekunya artinya akan membutuhkan
suhu yang lebih rendah lagi untuk membekukan larutan itu. Sehingga meskipun suhunya rendah, tetap radiator mobil aman, tidak membeku akibat penambahan yang namanya etilen glikol. Itulah untuk campuran pendingin radiator mobil. Kemudian untuk penerapan yang kedua, penerapan titik beku ini juga diterapkan untuk cairan anti beku. Nah, apa yang dimaksud dengan cairan anti beku? Cairan anti beku yang pertama berfungsi untuk cairan atau anti beku ikan, anti beku ikan. Artinya apa? Misalnya di laut yang sangat dingin, Kenapa ikan itu tidak membeku? Jadi ikan diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu sedemikian rupa di mana dia itu di dalam tubuhnya ada zat anti beku yang menerapkan penerapan atau prinsip dari titik beku larutan, di mana ikan ada zat anti bekunya sehingga dia tidak membeku meskipun dia berada di laut yang sangat dingin. Nah, kemudian yang kedua itu adalah cairan anti beku untuk banyak hal yang lain ya, cairan untuk beku yang lain. Kemudian misalnya kita untuk mengawetkan ikan. Ikan diawetkan atau biasanya tukang ikan itu memberikan es di ikannya. Apa fungsi es di situ? Pasti untuk mendinginkan ikan. Kemudian biasanya es si tukang ikan ini diberikan tambahan garam. Fungsinya apa? Ketika kita tambahkan garam, maka suhu es itu akan semakin turun dan ikannya akan semakin awet. Itu fungsinya. Kemudian kalau kalian tahu, di kelas 3 biasanya kita ada praktikum tentang pembuatan es krim. Jadi kita bisa membuat es krim tanpa menggunakan kulkas. Jadi kita bisa memanfaatkan garam dan es batu. Jadi es batu ditambahkan dengan garam itu akan menghasilkan suhu yang di bawah 0 derajat Celcius atau setara dengan kulkas ya. Jadi di bawah 0 derajat Celcius menyebabkan adonan es krim kita bisa membeku tanpa kulkas begitu. Nah, kemudian yang berikutnya penerapannya itu adalah berfungsi untuk pencairan salju di jalan. Nah, misalnya di luar negeri lagi musim salju. Musim salju, pasti saljunya itu akan berada di jalan raya, jalanan. Akibatnya, ketika salju ada di jalan raya, kendaraan, mobil, motor, segala macam tidak dapat lewat. Karena kan salju menutupi jalan. Apa yang dibuat mereka agar mereka tetap bisa beraktivitas? Nah, jadi salju itu diberikan tambahan biasanya itu berupa NaCl, garam dapur, atau biasanya ditambahkan dengan CaCl2 atau kalsium klorida. Penambahan dua zat terlarut NaCl, CaCl2 yang merupakan larutan elektrolit kuat ini menyebabkan salju ini cepat meleleh. Kenapa saljunya cepat meleleh? Tentu saja karena titik bekunya kan menurun. Sehingga untuk membekukan dia dibutuhkan suhu yang lebih rendah. Sehingga penambahan zat terlarut menyebabkan es atau salju itu cepat mencair. Saljunya mencair sehingga di jalanan itu bisa hilang saljunya dan bisa dipakai kembali untuk beraktivitas. Itulah beberapa penerapan titik beku larutan di kehidupan sehari-hari. Nah, saya rasa sekian ya. Sekian pembahasan kita hari ini tentang penurunan titik beku larutan. Besok kita akan lanjutkan lagi untuk tekanan osmotik dan diagram PT. Nah, untuk lebih lengkapnya dan lebih lanjutnya kita akan lanjutkan di pembelajaran BDR melalui psikologi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss.